Ya, kami ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung di acara selanjutnya dari Nufik Neso Indonesia. Sobat-sobat Neso yang khususnya mau berangkat ke Belanda tahun ini, kami ucapkan juga selamat datang. Dan bagi teman-teman yang juga sedang mengikuti webinar ini untuk mencari informasi lebih lanjut seputar kehidupan di Belanda, kami juga ucapkan selamat datang. Saya akan mulai webinar ini. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Dito Ali Pratama. Saya sebagai alumni officer dari Nufik Neso Indonesia. Pada kesempatan hari ini pun saya juga ditemani oleh salah satu kolega saya bernama Vidi M. Naufal yang merupakan student counselor dari Nufik Neso Indonesia. Nanti akan membantu menjawab beberapa pertanyaan yang kira-kira juga berkaitan dengan cooking pada kesempatan sore ini. Selanjutnya juga saya ingin memperkenalkan secara singkat, telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Erlinda Kartika. Hai Mbak Erlinda Kartika. Selamat sore. Selamat sore Mbak Linda. Mbak Linda ini langsung bicara dari Wageningen ya Mbak ya? Iya, dari kampung. Oh dari, gimana kabarnya Mbak Linda ini? Sehat Mbak? Sehat Mas Dito. Sehat Mbak ya, ya Alhamdulillah. Sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan yang saya juga rasa akan sangat menarik karena ini berkaitan dengan Let's Talk About Food. Wah, ini bicaranya seputar makanan ini. Biasanya kan kalau orang-orang yang mau belajar di luar negeri akan bertanya-tanya nanti makannya gimana ya? Apakah juga nanti akan ada makanan halal bagi yang muslim? Juga sulit gak masak-masak di luar negeri bagi students? Atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah bersama Mbak Linda. Mbak Linda ini saya akan perkenalkan secara singkat. Mbak Linda ini tengah menempuh studinya di Wageningen University ya Mbak, di program PhD. Mbak Linda boleh nggak kasih tahu sedikit Mbak nih sedang meneliti apa nih Mbak nih di Wageningen Mbak? Ya, terima kasih. Saya sekarang kebetulan sedang S3. Dulu sebenarnya pas S2 saya juga alumninya Neso. Jadi saya dulu S2-nya di Forest and Nature Conservation, sekarang ngelanjutin juga di grup yang sama, Wildlife Ecology and Conservation, itu studinya tentang harimau. Wah, ini Mbak Linda ternyata kajiannya juga menarik ya tentang harimau. Mungkin suatu saat bisa diskusi lagi nih Mbak seputar penelitian Mbak Linda ini. Nah, Sobat Neso semua, sore hari ini sebagaimana yang juga teman-teman Sobat Neso ketahui, kita akan berdiskusi tentang cooking as Indonesian students in Holland. Ya, gambarannya tentang bagaimana sih mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang ada di Belanda ini masak, juga mencari makanan, dan lain sebagainya. Saya juga kayaknya tanpa berpanjang kata, saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Linda untuk menyampaikan pemaparan materi. Oh ya, mohon maaf Mbak Linda, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman Sobat Neso, selain ada Kak Vidi yang menemani saya hari ini, saya juga ditemani oleh kolega saya bernama Kak Muhammad Maulana Taufik atau Kak Molly sebagai Education Promotion Nufik Neso Indonesia. Nanti teman-teman juga akan dibantu oleh Kak Molly kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan studi dan tinggal di Belanda. Oke Mbak Linda, silakan Mbak, waktu dan tempat kami persilakan pada Mbak Linda untuk mempresentasikan dan juga bisa menyampaikan materi singkat seputar tema dan topik hari ini. Oke, terima kasih Mas Dito atas kesempatannya. Ngomongin masalah masak-memasak di Belanda, yang pasti ini nggak hanya di Belanda, tapi di seluruh dunia atau siapapun orang pasti akan butuh makan. Gitu ya. Cuman pertanyaannya ketika kita jauh dari kampung halaman, kira-kira pasti kita akan kangen kan dengan masakan-masakan yang ada di kampung kita. Jadi dulu saya datang pertama kali di Belanda itu tahun 2011. Waktu itu saya dapat beasiswa Stunet dari Neso. Waktu itu yang ada di pikiran saya Belanda itu pasti keju, coklat, atau roti. Jadi 3 itu yang ada dalam pikiran saya. Saya sudah mikir waktu itu, aduh gimana saya nggak biasa makan keju, nggak biasa makan roti, terus kemudian nggak suka coklat juga, gimana nanti saya bisa hidup. Tapi, ya ini yang saya pikirkan juga, saya pikir ketika saya nanti sudah tiba di Belanda, saya akan kangen banget nih dengan makanan-makanan Indonesia kayak nasi padang, empek-empek, kemudian bakso,
kemudian siomay, atau mungkin bahkan makanan sejuta umat yang bisa merasakan semuanya itu kayak Indomie. Itu jadi kayak dulu saya mikirnya pasti saya akan kangen nih dengan makanan-makanan ini. Apalagi program saya waktu itu 2 tahun untuk master, jadi 2 tahun mungkin akan menjadi waktu yang lama kalau kita nggak bisa menemukan makanan-makanan Indonesia gitu ya. Kemudian setelah saya tiba di Belanda dan menjalani nggak nyampe 1 tahun, mungkin beberapa bulan, ternyata pikiran saya tuh salah. Jadi setelah tiba di Belanda itu, yang ada di Belanda ternyata semua makanan yang ada di dunia itu ada di Belanda. Jadi teman-teman mungkin Ya? nanti ketika ada datang ke Belanda, nggak akan pernah berpikir bahwa ternyata di Belanda itu ada tapas, kemudian ada macam-macam, yang dari mana-mana itu ada Thai food, ada Japanese food, Chinese food, kemudian Indonesian food, itu bermacam-macam, ada semuanya. Kemudian selain makanan-makanan dari berbagai negara, di Belanda itu ada berbagai macam sayuran dan berbagai macam buah-buahan dari seluruh penjuru dunia. Jadi kalau apa tadi yang pikiran saya cuman ada keju, susu, kemudian roti dan coklat, ternyata saya salah gitu ya. Jadi coba teman-teman mau nyari semangka, di sini ada. Teman-teman mau nyari kangkung saja, di sini ada. Kemudian berbagai macam buah tropis itu semuanya ada di Belanda. Jadi itu yang membuat Belanda itu sangat spesial. Tapi selain memang kalau dilihat di Belanda itu kalau di-compare dengan atau dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, itu menemukan makanan yang internasional itu sangat mudah sekali di Belanda. Jadi saya udah nyobain nih kayak traveling di sekeliling di Eropa gitu ya, untuk nemuin makanan-makanan Asia itu yang paling gampang memang di Belanda, gitu ya. Cuman meskipun di Belanda itu ada international food gitu ya, yang sangat mudah dicari, termasuk makanan-makanan Indonesia, kita mungkin juga perlu tahu nih, kira-kira makanan yang dimiliki oleh orang Belanda sendiri itu apa sih kira-kira? Ini beberapa contoh aja, beberapa contoh yang kurang lebih kayak prominent gitu ya, sama orang-orang Belanda yang sering dimakan, itu kayak brown bean soup, kemudian hotspot. Hotspot itu kayak potato, kemudian carrot sama onion itu kayak di-mash jadi satu gitu. Mereka senengannya intinya pokoknya kalau udah ada potato di Belanda itu udah gitu ya. Jadi mau dicampur sama apa saja, bisa sama sayuran atau sama daging atau apa. Intinya Kemudian kentang ya, Mbak, ya? ya, intinya kalau udah punya kentang itu udah selesai. Mungkin kalau nanti Oh. teman-teman bener-bener udah datang ke Belanda bisa ngelihat kayak lukisan-lukisan Van Gogh itu di awal atau 100 tahun sebelum sekarang itu lukisannya banyak banget yang terinspirasi dari kehidupan Belanda, di mana orang-orang itu sering menjadikan kentang itu sebagai makanan utamanya mereka gitu. Kemudian selain itu juga ada stampot, itu yang istilahnya kayak paling terkenal gitu ya, yang makanan kalau orang-orang turis biasanya kalau ke Belanda pengen nyobainnya stampot gitu. Itu juga sama, mashed potato ditambah dengan biasanya sih kale, tapi bisa juga dengan sayuran-sayuran yang lain. Nah, dulu di Belanda itu kecenderungannya adalah biasanya makan sayuran dengan kentang yang di-mash kemudian dicampur dengan daging gitu ya. Cuman kayaknya oh ya, selain itu juga yang kalau snacknya di Belanda itu ya ini yang terkenal biasanya ini ada yang pertama itu ada stroopwafel. Stroopwafel tuh kayak kayak cookies gitu tapi ada karamel di setengahnya. Terus kemudian bitterballen dan kroket itu kalau di Indonesia kayak apa sih gorengan gitu ya, istilahnya gorengannya orang Indonesia. Di sini Kroket tuh juga bitterballen sama gitu, Mbak, kroket. ya? Oh iya, kroket di Indonesia ada kroket ya. Cuman variasi gorengan di sini nggak sebanyak di Indonesia. Jadi dan orang Belanda suka banget makan gorengan tuh sebenarnya suka banget. Kemudian ada poffertjes, itu kayak kalau di Indonesia itu kayak kue cubit gitu ya.
Iya. Itu rasanya mirip banget dengan kue cubit. Terus yang paling aneh menurut saya, snack di Belanda itu herring sih. Saya udah pernah nyobain, itu ikan mentah yang dikasih bawang bombay, kemudian dimakan gitu aja. Banyak anak-anak Indonesia yang menyukai ini. Terus turis-turis biasanya juga pengen nyobain gitu ya, dan banyak yang suka. Tapi kalau saya pribadi kayak geli gitu makannya. Kemudian, nah di Belanda itu orang-orang Belanda sendiri itu ada kayak new trend ya, kayak tadi itu kayak makanannya tuh biasanya dulu itu selalu ada sayuran, kemudian selalu ada proteinnya tuh berupa daging gitu ya. Tapi sekarang itu lebih mereka tuh lebih ke kayak menjadi vegan dan menjadi vegetarian di Belanda itu kayak semacam menjadi tren sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman ke supermarket itu pasti ada kayak corner vegetaris gitu ya. Itu di situ teman-teman bisa nyari berbagai macam opsi untuk vegan dan vegetarian food yang mana mereka juga punya kayak replacement dari daging itu. Nah, tren baru ini biasanya ke apa dasarnya mereka mengikuti tren baru ini sebenarnya lebih ke kayak environment gitu sih. Karena sebagaimana kita ketahui kalau yang namanya daging-dagingan, terutama meat itu kan emisi karbonnya sangat carbon footprint-nya sangat tinggi sekali. Makanya mereka mulai meninggalkan itu dan beralih menjadi vegetarian. Kemudian orang Belanda itu juga makan apa? Rotinya banyak banget. Mereka bisa makan 3 kali itu pagi, siang, sore itu semuanya roti terus gitu. Kalau kita makannya nasi Mbak, gimana Mbak? Nah itu roti itu kayak nasinya orang Indonesia gitu. Jadi bisa pagi, siang, sore mereka makan itu terus gitu. Kemudian, oke balik lagi sebagaimana tema kita tadi, kalau kita sebagai international student datang dari Indonesia, enaknya atau bagusnya kita masak atau beli di restoran sih gitu ya. Kalau saya bilang sih 99% kita harus masak. Karena pertama masak itu benar-benar sangat murah karena di sini bahan-bahan makanan itu tax-nya paling rendah, cuma sekitar 5%. Dibandingkan kalau beli baju itu tax-nya sampai 21%, makanan itu cuma 5%. Makanya lebih affordable kalau kita masak sendiri. Kemudian sebagai student, kalau saya pribadi masak itu kayak ngilangin stres gitu ya. Jadi kalau udah rutin dengan sistem pendidikan yang ada di Belanda, biasanya kita kan agak apa ya istilahnya stres gitu ya dengan berbagai macam tugas, segala macam interaksi dengan orang. Kalau udah masak, kalau saya pribadi itu kayak ada sesuatu distraksi, kemudian besoknya setelah masak itu tuh ada sesuatu fresh lagi pikirannya. Wah, kemudian ya betul. Kemudian kalau kita masak sendiri tuh abis biasanya banyak banget anak-anak Indonesia yang setelah lulus master atau PhD tuh jadi jago masak gitu. Jadi kita punya skill sendiri. Ada beberapa temen yang lulus dari sini kemudian balik ke Indonesia itu malah dia bisa jadi wirausaha itu jadi buka bisnis kuliner gitu. Iya, iya. Kemudian satu hal yang penting juga masak itu bisa kalau pengalaman saya waktu master dulu masak itu bisa kayak semacam ngedeketin kita dengan teman-teman international friend, teman-teman internasional karena sadar atau tidak sadar mau atau nggak mau makanan Indonesia itu sangat enak ya. Jadi semua orang dari berbagai negara itu suka dengan makanan Indonesia. Jadi ketika kita kayak misalkan dulu saya pengen dekat dengan beberapa teman, misalkan pengen punya teman-teman dekat, saya undang aja ke rumah, kemudian yuk kita masak bareng makanan Indonesia, itu pasti tertarik dan itu biasanya membuat pertemanan tuh menjadi lebih dekat. Bahkan saya dengan teman-teman master tuh sampai sekarang masih sangat dekat gara-gara cuman sering belanja bareng, masak bareng Indonesian food yang kayak gitu-gitu. Kemudian kita kalau misalkan nyari-nyari apa namanya ingredient gitu ya, bahan-bahan itu kira-kira kemana aja sih? Oh ya,
kayak misalkan bumbu-bumbu kayak ini Indofood, kemudian Indomie, tempe, tahu, berbagai macam bahan-bahan tuh di Belanda ada. Jadi kita nggak perlu khawatir misalkan pas datang ke sini harus nanti jadinya nggak bisa makan soto ayam nih. Kalau nggak bisa masak banget ya udah beli aja bumbu Indofood, cemplungin dalam air, masukin ayam, selesai jadi soto ayam gitu ya. Kemudian ya balik lagi untuk teman-teman yang dari Indonesia itu untuk masalah bahan-bahan itu nggak usah khawatir, di sini ada. Kemudian untuk toko biasanya nemuinnya itu di tempat-tempat yang labelnya ada toko gitu ya, toko atau Asian Store atau Oriental Store itu biasanya udah lengkap banget itu, mulai dari ikan asin, sayuran-sayuran Oriental atau bahkan pete saja ada. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba kangen pete, di sini tuh ada, kelapa ada, pokoknya semuanya ada. Kemudian dulu kan kita itu bisa dibelinya, biasanya kita bisa datang ke store-nya langsung atau kita beli online. Nah, di masing-masing kota di Belanda itu kan ada, saya lupa berapa, 13 atau 14 provinsi gitu ya. Di masing-masing provinsi itu dia selalu ada toko Asianya, atau di desa-desa kecil kayak di Wageningen aja ada. Wageningen ini sangat kecil ya. Itu ada dua toko Asia yang kita bisa belanja di situ, nggak perlu harus ke kota besar gitu. Cuman kalau misalnya kayak teman-teman pengen cari yang sangat lengkap, itu biasanya bisa beli di Den Haag itu ada Oriental Store. Di situ hampir semuanya ada barang-barang dari Indonesia, bahkan kecap, semuanya ada. Kemudian selain dulu kan kita harus belinya tuh kayak di toko atau di Asian Store. Nah, sekarang itu di normal supermarket yang biasa kita belanja, kayak yang gede di sini tuh Jumbo, kemudian Albert Heijn, itu sudah punya Asian Corner. Di situ biasanya udah ada tuh kayak bahkan sambal, kemudian kecap, kemudian santan, kemudian berbagai macam bumbu-bumbu bubuk itu ada di normal supermarket. Nah, kalau misalkan teman-teman, kan tadi saya bilang 99% masak, yang 1% kemana sih? 1% ya boleh lah kita sekali-sekali jajan gitu ya, kan kadang-kadang pengen ngerasain juga. Nah, sebagai informasi aja, di Belanda itu ada banyak banget Indonesian restoran gitu ya. Saya datang seminar beberapa waktu lalu sih, ada datanya sekitar hampir 3.000 sebenarnya restoran Indonesia. Cuman ini saya dapat informasi di website KBRI yang masih belum terupdate, itu ada sekitar 1.600-an restoran Indonesia. Kemudian restoran Indonesia ini tersebar di seluruh kota. Jadi kayak di Wageningen aja ada 2 gitu, ada 2 restoran Indonesia yang kalau misalnya kangen banget jajan di restoran. Tapi pas kalau mau makan di restoran, bagusnya sih pas tanggal-tanggal muda gitu ya, pas lagi duitnya masih banyak. Karena sekali makan, sekali duduk di restoran itu bisa kayak kita makan seminggu kalau masak sendiri gitu. Komparasinya kayak gitu. Jadi 20 euro mungkin kita cuman makan sekali makan, dan kalau masak sendiri tuh 20 euro bisa bisa hampir seminggu, 5 hari lah. 5 hari itu 20 euro mungkin cukup. Kemudian untuk teman-teman yang muslim mungkin ya, untuk teman-teman yang muslim kira-kira kan pasti mikirnya, aduh nanti gimana ya kalau makanannya banyak yang nggak halal, segala macam gitu ya. Yang pasti halal restoran itu di Belanda banyak banget, sangat banyak. Di setiap stasiun ada. Kemudian stasiun kereta api ya. Kemudian kalaupun nggak ada, teman-teman bisa cari alternatifnya adalah ambil aja yang vegetarian food gitu ya. Jadi kalau duduk di restoran dia nggak halal, teman-teman pengen makan yang halal, kalau misalnya udah vegetarian berarti udah nggak pakai meat. Jadi bisa aman makan itu. Kemudian jadi hampir semua Indonesian, Turkish sama Marokon restoran itu halal. Kalau teman-teman masih ragu, tinggal nanya aja misalkan ke penjaganya, ini dagingnya halal apa enggak.
Kalau nggak halal ya berarti balik lagi ambil opsi yang vegetarian tadi. Kemudian ada beberapa Thai restoran yang juga halal. Terus kemudian Japanese restoran tidak ada halal, tapi dia biasanya punya opsi untuk ikan yang bisa dimakan juga. Kemudian kalau misalkan pengen masak sendiri, di mana sih bisa dapetin halal ingredients gitu ya? Nah, biasanya ada toko-toko halal kayak gambar yang di sebelah kanan itu. Ini salah satu toko yang ada di Wageningen yang jual makanan halal. Di Wageningen itu kota kecil tapi toko halalnya ada 3. Jadi nggak perlu khawatir. Selain toko halal ada toko halal sendiri. Nah, di normal restoran kayak normal supermarket kayak Jumbo atau Hoogvliet, kalau di Hoogvliet itu ada, bahkan dia punya corner yang khusus untuk halal kayak yang di gambar sebelah ini. Jadi dia ada tulisannya halal gitu. Nah, kalau di Jumbo dia ada beberapa kayak ayam itu ada yang frozen ayam gitu yang ada labelnya halal, atau misalkan frikandel kayak sosis gitu, sosis khas Belanda. Itu juga biasanya ada yang pakai label halal. Terus mungkin saya lupa masukin ke sini, teman-teman bisa download aplikasi namanya e-Codes, e-Codes gitu ya. Itu bisa sebagai panduan buat teman-teman muslim untuk tahu bahan ini. Misalkan nanti kan kalau pas belanja di supermarket tuh ada tuh, oh ini ada E471, berapa. Nah, teman-teman bisa cek tuh di situ bahwa ini sebenarnya ingredient ini halal atau makruh atau apa gitu ya. Kemudian jadi sebagai student yang baru mau pergi ke Belanda, kita kira-kira harus bawa makanan nggak sih ke Belanda? Kalau saya bilang sih nggak perlu sih ya, daripada berat-beratin koper. Karena di sini teman-teman bisa dapetin hampir segalanya, termasuk biji-bijian. Pokoknya hampir semuanya tuh ada. Mungkin kalau kopi beda, kopi banyak tapi kopinya kayak nggak pakai ampas gitu. Tapi kalau pengen itu ya bolehlah bawa. Tapi itu tetap masih ada di Belanda. Kalau mau kayak kapal api gitu masih bisa dicari di ini. Jadi yang perlu teman-teman siapin adalah skill masak aja. Jadi nggak usah bawa apa-apa kayak Indofood. Dulu pernah ada teman saya bawa Indofood tuh hampir setengah koper. Pas nyampe sini dia nyesel karena di sini ada gitu dan harganya nggak banyak. Oke, mungkin itu aja Mas Dito dari saya. Kalau ada. Ya, luar biasa penyampaian dari Mbak Linda. Ini seputar makan dan juga bagaimana makanan-makanan khas Indonesia yang ada di Belanda, juga makanan-makanan Belanda. Tapi Mbak, ini aku juga sambil mengingatkan kepada teman-teman peserta pada diskusi sore hari ini. Saya juga mengingatkan kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chat untuk nantinya bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Linda. Mbak, aku juga tadi ini Mbak, ketika mendengarkan Mbak Linda presentasi ini, aku jadi terbayang-bayang begini. Mbak Linda tadi menyebutkan beberapa makanan khas Belanda yang juga memang menjadi daya tarik tersendiri buat orang Belanda dan orang Indonesia pastinya. Kalau Mbak Linda sendiri, Mbak, makanan favorit Mbak apa Mbak? Kalau makanan khas Belanda yang menjadi favorit Mbak? Yang mungkin juga tiap hari bisa Mbak makan gitu? Saya bisa makan semuanya sebenarnya makanan Belanda itu. Cuman kalau kayak yang paling favorit gorengan. Gorengan ya? Sama bitterballen itu saya suka banget. Terus stroopwafel saya juga suka banget. Ya. Cuman kalau ya yang paling nggak suka cuman herring doang sih, karena dia kayak mungkin karena udah ngebayangin tapi cuman pernah nyoba aja, cuman nggak begitu suka. Oke, ya ibaratnya ya nggak jauh berbeda lah ya Mbak sama orang-orang Indonesia yang juga banyaknya suka gorengan gitu. Di sana juga Mbak mudah sekali dapetin gorengan. Nah ini Mbak, sebelum lanjut ke pertanyaan dari teman-teman, aku juga masih nyimpen pertanyaan nih, satu pertanyaan dulu yang mungkin aku juga perlu tanyakan. Tadi Mbak bilang ya pernyataan menarik juga dari Mbak Linda, salah satu cara untuk ngilangin stres belajar adalah masak ya Mbak ya.
Mbak sering kali masak, seberapa sering Mbak masaknya? Apakah juga masaknya bareng teman-teman PPI? Biasanya kan kalau anak-anak PPI itu suka ngajak masak bareng, makan bareng. Ini gimana Mbak? Mbak mungkin Ya, bisa sharing sedikit pengalaman Mbak yang dulu kuningan. dulu pas master karena waktunya banyak banget ya. Jadi jadi perubahan sikap pas master itu bener-bener kayaknya hampir tiap hari itu masak bareng teman-teman gitu. Karena itu bisa sharing cost juga ya. Itu bisa salah satu cara untuk supaya kita lebih hemat, itu bisa kayak giliran masaknya. Dulu saya Oh gitu. punya teman-teman kayak berempat gitu. Jadi misalnya hari apa saya masak, hari selanjutnya teman-teman masak, yang selanjutnya masak, dan itu bisa lebih istilahnya lebih menghemat gitu. Yeah. Tapi sekarang karena banyak kegiatan sendiri, saya lebih banyak masak sendiri gitu. Cuman kalau kadang-kadang karena saya itu hobi ya, masak itu hobi. Itu saya biasanya kadang-kadang kalau hari Sabtu pas lagi nggak ada ke kantor ke kampus gitu ya, saya jualan makanan juga. Oke Mbak, disimpan dulu jualannya Mbak. Nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut seputar itu. Tapi aku akan mulai ini mempublikasikan pertanyaan dari teman-teman Sobat Neso yang juga sudah mulai banyak bertanya nih Mbak. Ini tadi Mbak bilang juga masalah menghemat budget. Ada pertanyaan dari Adilatu Latifatun Jannah. Dia bertanya seperti ini Mbak, dalam sebulan berapa Mbak pengeluaran untuk makan? Mungkin bisa perbandingan dengan makan di luar ya, masak sendiri dengan beli di luar gitu. Rata-rata berapa Mbak habis sebulan? Kalau saya masak sendiri itu seminggu sekali. Saya biasanya kalau belanja, misalkan belanjanya mau seminggu sekali gitu ya, itu bisa sekitar 25-30 euro itu satu minggu. Jadi berapa tuh? 120-150 lah, anggaplah seperti itu. Dalam satu bulan. Untuk makan itu udah mewah sih, 150 itu udah mewah. Jadi kalau mau makan di luar, kalau di restoran itu sangat mahal. Tadi saya udah bilang sekali duduk tuh bisa 15-20 euro. Tapi kalau di kampus biasanya suka ada lunch gitu. Yeah. Kalau di Wahanin tuh ada kayak Asia, apa sih namanya, kayak lunchbox Asia gitu, nasi sama lauk satu gitu. Itu sekitar 5 euro. Jadi gitu ya? Itu satu kali makan. Kalau anggaplah teman-teman 3 kali itu di kampus, makan. Mbak, kantin kampus yang menyediakan ya? Iya, ada kantin kampus. Cuman kalau kayak Chinese food gitu kan, kalau teman-teman kayak halal gitu ya nanti opsinya paling nyari yang vegetarian gitu, kayak tofu atau apa gitu. Ya berarti sehari 15 euro siapin aja untuk kalau misal, tapi di kampus tuh cuman ada biasanya lunch doang. Untuk dinner harus nyari di luar. Ini kayak karena Mbak tadi nyinggung masalah lunch, makan siang di kampus lah, katakannya ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan ini Mbak nih, dari Ivena Teovani. Katanya kira-kira kalau jam makan siang di kampus tuh di jam berapa Mbak rata-rata untuk waktu Belanda? Kan biasanya ada kuliah yang sampai sore ataupun siang, ini biasanya berapa ya ramenya? Terus ya katanya, ya ini kira-kira gimana Mbak untuk menanggapi pertanyaan kayaknya ini? Masing-masing, kayaknya hampir di Belanda itu sangat teratur banget masalah makan. Mereka itu teraturnya tuh gini, nanti kalau teman-teman kuliah, biasanya mulainya 8:30 gitu ya, 8:30 kuliah, kemudian nanti sekitar 10:30 atau jam 10, itu biasanya ada cafe break, kayak break sekitar 15 menit, itu biasanya kalau yang nggak sempat sarapan, bisa makan kayak snacking gitu. Kemudian nanti jam 12:30 itu lunch. 12:15 lah, 12:15 sampai 1 atau 1:15 itu biasanya lunch di Belanda. Terus kemudian dinnernya biasanya teng jam 6. Ya mereka kurang lebih di jam-jam segitu ya Mbak ya? Ya kurang lebih di jam strict ya untuk jam-jamnya ya? Ya kalau makan kayaknya mereka benar-benar teratur. Ya kerja juga teratur juga sih, makanya kita kayaknya yang punya mah jadi sembuh deh kayak saya. Wah ini itu Mbak Ivena langsung dijawab sama Mbak Linda. Ini juga salah satu solusi untuk bisa juga selalu tepat waktu ya Mbak ya untuk makan dan juga bisa mengatur semuanya dengan baik. Selanjutnya nih Mbak ada pertanyaan juga dari aku publish sekarang dari Siti Nat. Katanya Mbak Elinda kalau di AHA itu jual halal meat juga. Albert Heijn ya Mbak ya? Albert Heijn ya. Albert Heijn kayaknya sekarang belum ada deh yang halal.
Cuman kayak di Jumbo itu udah ada yang meat-nya nggak ada, tapi chicken udah ada yang halal. Terus kemudian di Hook Fleet itu ada yang halal. Tapi jangan khawatir, masalah halal saya yakin di kota-kota yang teman-teman tuju itu pasti ada halal store yang akan jual kebutuhannya teman-teman. Oh, jadi pada prinsipnya teman-teman ini nggak perlu takut ya Mbak, kalau memang mereka sebagai seorang Muslim pengen mencari makanan halal, Belanda juga termasuk negara yang ramah ya akan makanan Sangat halal ramah. karena banyak sekali Muslim di sana gitu ya Mbak. Iya betul. Nah ini follow up dari pertanyaan yang juga berkaitan dengan belanja-belanja nih Mbak, ada pertanyaan juga nih, kurang lebih pertanyaannya kayak gini, kalau tips dan trik dari Mbak Linda untuk belanja di groceries gimana Mbak? Ini kaitannya juga belanja bulanan nih Mbak ya mungkin atau belanja mingguan. Mungkin Mbak Linda punya rekomendasi ataupun juga saran, tips dan trik gimana nih Mbak kira-kira? Kalau saya lebih suka belanja seminggu sekali. Karena kalau belanja seminggu sekali, pertama kita nggak nyetok banyak banget. Terus biasanya saya belanja hari Sabtu gitu ya. Pas kalau di Belanda kan hari Sabtu tuh ada kayak hari pasar gitu. Jadi ada pasar tradisional yang di masing-masing daerah pasti ada tuh namanya open market gitu ya. Di open market itu biasanya ada sayuran-sayuran dan apa namanya buah-buah. Open market itu setiap hari Sabtu atau Iya, memang? open market itu biasanya ada 2 hari. Kalau di Wageningen itu hari Rabu sama hari Sabtu. Kalau di tempat lain itu bisa hari Senin sama hari Sabtu atau hari Selasa sama hari Sabtu gitu. Tapi Sabtu tuh biasanya rata-rata di semua kota itu ada open market. Tapi kalau dari segi harga sama Mbak dengan groceries atau mungkin juga ya saya bisa katakan di supermarket gitu katakan? Iya, kalau misalkan belanjanya pas masih pagi harganya hampir mirip. Tapi kalau teman-teman misalkan pas sudah mau jam 3 gitu, biasanya suka banyak tuh yang di pasar itu yang suka banting harga. Nah, disitulah biasanya kalau mau belanja. Cuman kalau orang Belanda kan senengnya belanja groceries-nya kayak tiap hari gitu ya. Jadi mereka nggak suka nyetok makanan gitu. Kalau saya pernah nyobain tuh kayak jadi makin boros karena setiap ke supermarket tuh yang tadinya kalau orang Belanda mungkin bisa disiplin ya, dia cuman pengen beli ini tuh udah gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan kebiasaannya kalau udah ke supermarket tuh pengennya kayak tadinya A, B, C terus menjadi sampai Z gitu. Sampai Z kadang Mbak ya? Kadang sampai Z. Makanya saya biasanya udah limiting aja 1 minggu sekali, hari Sabtu sekalian jalan-jalan, sekalian relaxing gitu ya, terus belanja open market atau supermarket gitu. Ya, Sobat Neso, nih aku mencatat tips menarik dari Mbak Linda. Jadi bagi teman-teman yang mau berangkat ke Belanda, yang juga masih bingung nih untuk bisa manage keuangannya, tadi Mbak Linda juga kasih saran kalau bisa belanjanya itu jangan setiap hari ya Mbak, seminggu sekali, tapi juga dipastikan belanjanya yang sesuai kebutuhan. Bukan hanya sekedar keinginan ini, keinginan itu, dan menghambur-hamburkan tanpa ada catatan dan juga penggunaan yang jelas nantinya. Gitu ya Mbak, kurang lebih ya Mbak. Saya rasa ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Ainun. Mbak Ainun juga tadi bertanya seputar budgeting, tapi sepertinya tadi Mbak Linda sudah jelaskan. Atau Mbak ada yang mau ditambahkan seputar ini Mbak, budgeting kira-kira gimana strateginya untuk bisa mengatur kayaknya kalau untuk masalah budgeting ya balik lagi kalau misalnya teman-teman bisa sharing makanan sama teman-teman yang lain itu mungkin akan jauh lebih murah sih. Tapi kalau nggak bisa ya masak tetap opsi yang terbaik sih. Apalagi kalau yang istilahnya biaya hidup di Belanda kan jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Jadi mungkin kalau sekali-sekali jajan nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari jajan kayaknya akan nggak enak juga dan nggak bagus juga untuk kesehatan. Oke, kalau banyak jajan nggak bagus buat kesehatan. Oke, menarik ya Mbak ya. Ya Mbak, saya masih akan juga melanjutkan nih. Ada pertanyaan juga dari salah satu Sobat Neso bernama Muhammad Ridwan. Dia juga masih bertanya nih Mbak seputar toko daging halal. Apakah toko daging halal tuh yang biasa ada di pasaran sama dengan toko ya harga-harga daging yang berada di supermarket Mbak? Ini mungkin Mbak Linda punya catatan tersendiri. More and less sama sih, karena kayaknya di Belanda tuh ada ini ya, ada aturan tertentu gitu untuk toko-toko groceries tuh
dia punya standar gitu, punya standar harga. Dan kalau dia nggak bisa bersaing karena tadi saya bilang Belanda tuh sangat internasional. Jadi kalau misalkan toko A, misalkan toko halal A gitu, dia harganya mahal gitu ya, kita bisa milih ke toko halal yang B yang mungkin harganya lebih bersaing. Tapi so far sih harganya nggak jauh beda kok. Saya bilang sama lah kalau dibilang. Cuman kalau ingredients kayak yang eksotis gitu ya, eksotis tuh kayak misalkan terasi atau apa namanya asam Jawa, gula Jawa mungkin memang agak mahal kalau kita butuh gitu ya. Cuman ya tetap ada dan itu masih affordable. Oke, jadi kurang lebih nggak jauh berbeda ya Mbak antara Gak jauh beda. harga-harga yang ada di pasaran juga dengan yang ada di supermarket gitu ya pada umumnya untuk daging halal gini. Kalau Mbak biasanya beli daging halalnya di mana Mbak? Ya toko-toko terdekat atau memang dari komunitas muslim gimana biasanya kalau di sana? Saya seringnya di sini sih Mas, di sini kan ada 3 toko halal, jadi belanjanya di sini aja nggak usah jauh-jauh. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Nih, makasih Mbak seputar jawaban toko daging halal. Aku kembali ke pertanyaan lain. Ini ada juga pertanyaan dari Adilatul Latifatul Jannah yang juga aku pengen tanyain Mbak sebenarnya. Tadi Mbak nyebutin bahwasanya Mbak juga punya usaha nih, usaha yang juga nyiapin makanan-makanan ya katakan sampingan lah untuk menyiapkan makanan Indonesia buat mahasiswa Indonesia ataupun yang orang luar di Belanda. Kak, Mm-mm. ceritain pengalaman berjualan tadi dong, Kak. Apakah bisa di sana itu kita langsung jualan makanan ataukah ada syarat dan ketentuan? Nah, ini penting, Mbak. Biasanya kan orang-orang juga masih bingung kan. Ada anak student yang memang dia tuh suka banget masak, tapi nanti bingung apakah di sana harus pakai izin atau gimana. Nah, ini pengalaman Mbak Linda, gimana, Mbak? Kayaknya kalau pengalaman saya, jadi di Wageningen ini ya, kasusnya di Wageningen. Aku nggak tahu kalau di tempat lain, tapi kalau di Wageningen itu, di Wageningen University sendiri, itu ada namanya kayak green office gitu, yang mengakomodir kayak teman-teman internasional yang pengen kayak promosi makanan dari negaranya. Itu bisa dijadiin juga kayak ladang buat teman-teman yang suka masak kemudian pengen jualan, itu dia bisa kayak book jadwal gitu untuk jualan. Ya tentunya nggak bisa jualan tiap hari karena harus sharing dengan yang lainnya juga. Tapi ada wadahnya kalau di Wageningen itu kayak promote supaya mahasiswa juga bisa entrepreneurship gitu ya. Itu. Terus itu kalau di Wageningen nggak ada syaratnya. Kemudian kayaknya kalau selama teman-teman nggak buka kayak apa sih kedai gitu ya, kedai itu dalam artian restoran gitu, itu nggak perlu izin sih, karena kayak saya biasanya saya jualannya lewat kayak kita kan di Wageningen itu kita punya WhatsApp grup anak-anak Indonesia, namanya The Pot Indonesia. Jadi The Pot Indonesia itu ada kayak teman-teman yang kadang PhD yang bawa istri gitu, itu istrinya ada yang jualan makanan gitu, jualan makanan. Nah itu biasanya dijual di situ. Nah kalau itu kan kayak semacam masak bareng, terus kemudian gantiin gitu kan. Nah itu nggak perlu izin sih kalau yang itu, kecuali teman-teman. Berarti konsepnya kurang lebih open order ya Mbak? Iya, open order. Jadi kita pasti bikinnya itu sesuai dengan Kebutuhan. order, sesuai dengan yang order aja. Nah, ini berkaitan dengan jawaban Mbak tadi, aku akan mempublis lagi satu pertanyaan yang berkaitan nih Mbak, dari Mbak Sali. Katanya begini, kalau menu makanan yang kakak-kakak ataupun Mbak Linda suka masak apa Mbak? Jangan-jangan nih menginspirasi. Ini dalam tanda kutip bukan maksud untuk menjadi saingan ya Mbak nantinya. Mungkin kan banyak sekali kota-kota di Belanda nih, mereka juga pastinya butuh inspirasi. Oh ternyata nanti aku pengen jualan ini atau mungkin ada yang mau itulah. Kalau Mbak Linda ini sendiri apa Mbak? Aku bisa masak hampir semua makanan. Oh. Hampir semua makanan Indonesia aku bisa masak. Cuman kalau teman-teman misalkan kayak orang-orang Belanda, misalkan teman-teman kayak tadi di presentasi saya kan bilang orang-orang Belanda atau teman-teman internasional tuh bisa kita bisa attract mereka untuk menjadi teman kita lebih dekat dengan memasak gitu ya. Itu favoritnya mereka itu biasanya kering tempe. Agak-agak manis gitu, terus kemudian gado-gado mereka suka banget juga. Terus lontong sayur itu mereka juga suka banget.
rendang kalau yang nggak vegetarian. Cuman teman-teman saya itu mostly vegetarian. Oke, berarti aku penasaran gini, berarti pasarnya nggak hanya orang Indonesia dong? Ada Bisa international sama, student juga? iya, kalau saya teman satu grup itu yang sudah tahu, kalau pas saya lagi jualan saya tawarin aja, saya mau jualan makanan nih, mau beli nggak gitu. Oke. Gitu, jadi bisa untuk kitanya juga seneng, terus kemudian kita juga bisa dapat sedikit pemasukan. Cuman be aware juga sama teman-teman kalau misalkan cooking untuk bisnis itu balik lagi kita harus balik sama tujuan kita ya. Tujuan kita ke Belanda tuh mau apa? Kalau misalkan cooking ternyata mengganggu studi kita, yang tujuan utama kita adalah untuk belajar, ya mendingan nggak usah. Kalau misalnya melakukan untuk jualan seminggu sekali, misalkan pas weekend, untuk releasing stress, mungkin nggak masalah. Tapi kalau tiap hari kayaknya itu akan mengganggu. Ya, ini juga catatan penting dari Mbak Linda buat teman-teman Sobat Neso yang mau berangkat ke Belanda dalam waktu dekat khususnya, yang juga ada rencana nih tadi kalau mungkin mendengarkan sesi dari Mbak Linda, ada rencana, oh nanti saya mau jualan soto atau mau jualan apa nih, rendang kah, tempe orek kah, atau jangan-jangan sate marangi kah misalkan. Ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai semua aktivitas tersebut malah mengganggu aktivitas dan juga tujuan Sobat Neso untuk datang ke Belanda, salah satunya untuk belajar. Tapi kalau dirasa bisa membagi waktu, ya silakan coba untuk men-challenge diri gitu ya Mbak, kurang lebih Mbak Linda. Oke, Mbak Linda, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini kayaknya aku juga masih akan bertanya satu hal yang juga mungkin akan masih pertanyaan yang berkaitan dengan makanan tadi Mbak. Mbak Linda tadi juga beberapa kali menyebutkan suka ngemil, katakan makan makanan kayak gorengan lah, inilah itulah. Kalau di sana itu harganya berapa ya Mbak? Ini juga menyambung pertanyaan dari Wahdini Hanifah. Kalau harga-harga makanan ataupun snack yang tadi Mbak sebutkan lah, misalkan tuh rata-rata berapa euro Mbak? Apakah itu affordable untuk setiap harinya kita menyediakan makanan tersebut di rumah atau kira-kira gimana Mbak? Ya, kalau snack teman-teman bisa, kalau misalnya mau goreng sendiri gitu, sebenarnya di supermarket ada yang frozen gitu ya, kayak misalkan lumpia itu selalu ada. Lumpia tuh kayak di salah satu supermarket itu selalu ada. Terus tergantung snacknya apa, kalau misalkan snacknya kayak bala-bala gitu ya, itu kan juga bisa goreng sendiri. Cuman Bala-bala kalau tuh beli, bakwan ya Mbak? hah? Bala-bala tuh maksudnya bakwan kan? Iya, bakwan. Salah ya? Enggak, aku mungkin ada teman-teman Sobat Nesa yang nggak ngerti bala-bala itu apa gitu. Iya, Kalau orang bakwan. Sunda mungkin paham ya dengan istilah bala-bala. Jadi bakwan itu bisa bikin sendiri dan itu murah banget kan. Kayak tepung itu 1 kilo itu cuman 0,9 atau 0,8 euro gitu. Terus itu bisa jadi bakwan banyak banget gitu. Cuman kalau beli kayak Frinkandel atau bitterballen gitu, itu lumayan sih, satunya itu bisa antara 2 sampai 3 euro. Kalau beli yang jadi ya, jadi yang udah tinggal siap saji makan gitu. Yang murah paling snack di sini yang murah itu kayak kentang sih, kentang goreng itu, dan di Belanda itu terkenal banget kan. Orang-orang senang banget dengan, oh ya itu salah satu makanan di sini juga, kentang goreng yang dikasih macam-macam saus gitu. Itu mungkin sekitar tergantung porsinya bisa 3-4 euro atau bahkan kalau yang gede bisa 8 euro gitu. Tapi kalau harga bala-bala di sana berapa Mbak? Kira-kira Mbak? Bala-bala bikin sendiri. Nggak mungkin Mbak suka lihat ada yang jualan bala-bala, bakwan gitu di sana? Kalau saya jualan bala-bala itu 0,75 biasanya. Oke, 0,75 euro ya. Satunya 0,75. Gorengan tuh di sini 0,75. Ya, oke, terima kasih Mbak Linda. Ya, lagi-lagi juga kami ingatkan kepada teman-teman Sobat Neso kalau memang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, karena temanya menarik banget nih, kaitannya juga dengan releasing stress ya Mbak, benar ya, kalau memang teman-teman yang juga jangan berpikir nanti kalau di Belanda ini kita akan kesulitan mencari bahan makanan dan lain sebagainya, itu juga salah, karena di Belanda sangat banyak sekali bumbu-bumbu masakan khas orang-orang Asia yang juga bisa dengan mudah kita dapati di sana. Dan juga teman-teman juga jangan merasa akan sulit mendapatkan makanan-makanan ataupun restoran-restoran orang Indonesia di sana ya Mbak ya. Mbak Linda bisa cerita sedikit nggak Mbak tentang restoran-restoran Indonesia yang ada di Belanda? Apakah di restoran-restoran Indonesia yang ada di Belanda ini mereka juga menyediakan makanan-makanan khas Indonesia dan emang rasanya juga
Apa sama, apa memang nggak sama gitu kira-kira dengan yang biasa kita dapat di Indonesia? Jadi beberapa restoran punya kayak semacam ciri khas masing-masing. Contohnya misalkan kalau teman-teman pengen pempek itu ke Elisa. Kalau teman-teman pengen bakso itu ke mana gitu ya. Jadi masing-masing restoran itu punya menu andalan masing-masing gitu. Terus ada kayak lape Padang, itu benar-benar restoran Padang yang rasanya mirip banget dengan masakan Padang gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah kesini, aku yakin udah gampang sih taunya restoran mana yang istilahnya ngejual yang rasanya mirip dengan makanan Indonesia gitu. Oke, Mbak, ini berkaitan juga dengan barang-barang yang harus dibawa ke Belanda, Mbak. Ini pertanyaan dari aku aja sih sebenarnya. Kira-kira kalau kita ke Belanda tuh perlu nggak sih Mbak bawa kayak rice cooker kayak gitu-gitu Mbak? Atau mungkin beras kayak gitu, nggak perlu ya? Atau mungkin Mbak Linda mungkin punya catatan ataupun saran? Dulu saya bawa rice cooker waktu Mbak Linda bawa? Karena saya juga sempat pernah bawa rice cooker Mbak ke Belanda, ini curhat gitu kan. Saya juga kepikiran mungkin nanti nggak susah makan nasi atau gimana. Tapi saya maksudnya bagi saya rice cooker Indonesia tuh nggak ada duanya sih. Saya karena mungkin kan suka yang kecil gitu kan. Kalau nyari di sini rice cooker yang kecil agak susah. Suka yang apa sih kayak Miyako atau Cosmos yang kecil tuh kan ada tuh yang 1,5 liter atau berapa itu. Bahkan saya PhD kemarin aja masih bawa yang kecil. Untuk saya ini karena koper saya nggak ada isinya, makanya saya bingung kan masukin apa, ya udah masukin rice cooker aja. Iya. Oh gitu ya, jadi ada triknya ya Mbak ya. Iya. Seputar begitu. Oke Mbak Linda, ini aku juga dapat pertanyaan lagi nih dari Sobat Neso. Ya aku akuin pertanyaannya keren-keren banget karena emang ini aplikatif banget aku rasa Mbak. Ini berkaitan dengan manajemen waktu Mbak. Wah, ini penting Mbak ya. Orang yang belajar tuh kan harus pinter-pinter bagi waktu nih Mbak. Sehari makan 3 kali. Nah, ini Mbak Linda manajemen waktunya gimana Mbak untuk bisa tetap maintain dan juga tetap bisa fokus belajar, masak juga tetap ada dan nggak melulu ngabisin waktu buat nggak ngabisin uang untuk jajan di luar dan nggak ngabisin banyak waktu untuk masak. Strategi Mbak gimana nih Mbak? Bisa berbagi? Strateginya kalau saya misalkan pas lagi nggak terlalu sibuk gitu ya, itu biasanya karena saya suka kayak yogurt gitu ya, jadi pagi saya sarapan yogurt, siangnya saya biasa bawa roti atau salad gitu, terus malam baru masak gitu. Atau kalau pas lagi sibuk banget, biasanya saya itu pas hari Sabtu saya masak kayak 2 menu langsung gitu. Jadi Sabtu saya masak 2 menu langsung, misalkan satunya rendang, satunya anggaplah ayam apa gitu ya, ayam bumbu Bali misalkan. Nah, nanti diselang-seling aja, misalkan Senin makan rendang, hari Selasa, abis itu yang dimasak tadi masukin ke frozen. Jadi udah dimasukin ke frozen, pas mau makan diambil aja. Jadi diselang-seling aja, misalkan sekarang rendang, besok ayam bumbu Bali, besoknya rendang lagi, besoknya ayam bumbu Bali lagi gitu. Jadi pinter-pinter aja, biar nggak masak tiap hari ya, seminggu sekali nggak apa-apa sih masak. Oke, jadi masaknya jangan 1 kali masak untuk 1 hari gitu Mbak ya, karena kan biasanya di apartemen ataupun juga housing yang ada di Belanda nih, mereka menyediakan microwave itu selalu ya Mbak ya. Iya, biasanya ada atau kalau nggak beli aja yang second hand itu cuma 20 euro, paling itu bisa dipakai untuk selama ini kan, selama di Belanda nanti bisa dijual lagi. Iya. Oh, itu Mbak Linda juga malah merekomendasikan beli yang second hand ya, microwave buat ditaruh di rumah ya Mbak ya? Ya, terus untuk kayak gitu-gitu, kayaknya mendingan teman-teman juga pas datang, mungkin kayak basic, yang piring, gelas gitu mungkin bolehlah beli, tapi untuk yang lain-lainnya itu bagusnya di-hold dulu deh beberapa saat gitu sambil nyari informasi untuk beli-beli yang second di mana, karena di sini banyak mahasiswa itu karena cuma 2 tahun gitu ya biasanya, 1 atau 2 tahun mereka kalau punya barang biasanya dijual lagi. Mbak Linda, aku penasaran juga deh Mbak, kalau Mbak Linda nih bagi waktu untuk masak selama COVID nih gimana ya Mbak? Selama pandemi kemarin itu? Kalau pandemi kan di rumah terus ya. Iya.
sambil kerja gitu ya. Jadi aku biasanya masak sih, sore gitu aku masak. Kalau siang sama pagi kan memang kebiasaan juga nggak makan yang berat gitu ya, makannya yang biasa aja gitu. Biasanya masaknya pas sorenya. Oh gitu ya. Jadi bagi-bagi waktu karena juga kan katanya nggak bisa sembarangan keluar ya Mbak, dibatasi sekali ya mereka yang mau ke Iya. restoran. Pas Mereka yang mau waktu ke awal-awal itu tutup semua supermarket. sih. Mhm. Oke, Mbak Linda nih aku kayaknya harus kembali ke materi yang tadi Mbak bahas seputar halal food karena ada pertanyaan lagi nih seputar halal food. Mbak Linda aplikasi halal food tadi yang Mbak Linda rekomendasikan apa ya? Mohon nanti dicatat juga ya Mbak di apa namanya diketik di kolom chat gitu supaya Oh nanti iya ya, boleh teman-teman boleh. itu Aku ketik bisa sekarang deh. tahu. Iya boleh ya. Apa tadi Mbak namanya Mbak? Aku juga kayaknya pengen lihat deh. Ecoach. Aku cek dulu deh nama ininya. Ya. Tapi ikut sih ininya. Apps-nya. Oh, itu aplikasi ya Mbak ya? Iya, di aplikasi. Jadi kalau pas Belanda belanja gitu, kita bisa langsung lihat aja di ininya. Oke. Di itunya. Logonya hijau gitu sih. Cuman kalau saya kan karena udah lama ya, jadi udah ngerti gitu. Jadi udah nggak nginstal lagi. Oke, jadi tapi ya aku rasa nanti teman-teman Sobat Neso yang mau berangkat ke Belanda juga mungkin bisa menggunakan fasilitas itu untuk tambahan informasi, untuk mendapatkan makanan halal dan lain sebagainya. Ya. Mbak Linda sambil ngetik atau gimana sekarang? Iya nih saya coba cek di Google, di Play Store. Oke. Ya jadi Iya, sambil benar-benar. nanti Mbak Linda sambil menunggu Mbak Linda mengetik di kolom chat kita, aku juga sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman Sobat Neso yang juga mengikuti sesi ini merupakan salah satu acara ini merupakan salah satu rangkaian series di rumah aja dari Nufik News Indonesia. Teman-teman ya bisa terus update di sosial media kita untuk bisa tahu lebih lanjut kegiatan-kegiatan apa yang akan kita laksanakan di setiap minggunya karena kita biasanya selalu punya kegiatan menarik di setiap minggu untuk menambah wawasan tidak hanya seputar materi-materi tematik seperti ini seputar tinggal dan belajar di Belanda tapi juga materi-materi yang sifatnya seminari yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman Sobat Neso semua. Oke, terima kasih Mbak Linda sudah juga memberikan informasi. Sebelum nanti Kak Map dengan last question, aku masih juga punya pertanyaan nih Mbak. Ini pertanyaannya bukan dari Sobat Neso tapi dari aku gitu. Mbak Linda, ini kan sebentar lagi mau Idul Adha Mbak. Ya Mbak ya. Mau Idul Adha nih sebentar lagi di akhir bulan Juli ini kalau kita ikut jadwal. Kalau Mbak Linda ini tahu Mbak mungkin nanti apakah ada semacam potong hewan kurban atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masak-masak bareng. Biasanya kan kalau di Indonesia nih teman-teman pengen nyate ya Mbak ya, orang-orang Indonesia itu kan identiknya kalau ada yang muslim lah mohon maaf kalau lebaran Idul Adha tuh nyate di rumahnya ya Mbak ya. Mungkin ada yang sambil bakar dengan bakar apa namanya seperti jagung ataupun yang lainnya. Kalau di Belanda itu apakah ada tradisi potong hewan kurban dan juga tradisi nyate seperti di Indonesia Mbak? Mungkin bisa Mbak sampaikan. Kebetulan kalau di Wageningen karena banyak banget ya anak Indonesianya. Ini jumlah mahasiswa Indonesia di Wageningen aja mungkin sekitar 200-an. Master, bachelor, sama PhD itu hampir 200. Jadi biasanya pas hari-hari kayak Idul Adha, Idul Fitri, memang kita ada itu sih, ada kayak gathering gitu. Tahun ini kita dapat hewan kurban nih dari Pak, saya lupa apakah atas pendidikan atau apa ya, yang dari Wageningen dapat 1 ekor. Jadi sudah pasti kita akan ada kayak itu sih, ada barbecue habis sholat. Tapi di tengah suasana COVID begini nggak ada masalah Mbak? Sekarang kan udah mulai agak rileks ya. Jadi nggak di sini udah terkontrol banget sih. Kalau di Indonesia kan masih naik terus tuh. Di sini udah kekontrol, udah lumayan kekontrol. Jadi kebijakannya udah bisa kayak semacam gathering gitu udah bisa tapi tetap jaga jarak 1,5 meter, terus maksimal 30 orang yang kayak gitu itu masih ada sih.
Ya, ini juga informasi penting dari Mbak Linda buat teman-teman Sobat Neso yang ada rencana dalam waktu dekat berangkat ke Belanda, apalagi yang sudah dapat unconditional offer ya Mbak, yang juga sudah mau pesen pesawat dan udah mulai mengurus visa dan lain sebagainya. Ya kondisi di Belanda sekarang sudah mulai membaik ya Mbak dari COVID, ya semoga bisa terus membaik supaya perkuliahan juga bisa dilaksanakan di awal September biasanya. Tapi walaupun ada beberapa yang mungkin akan mulai online gitu ya Mbak. Kampus masih online semua sih. Wageningen punya kebijakan rata-rata masih online. Cuman nanti kayaknya September itu bakalan ada yang offline untuk khusus anak-anak baru. Oke, oh jadi memang ada beberapa yang masih online ya Mbak, nggak semuanya offline gitu. Iya. Mbak Linda, aku ini dong Mbak minta saran dari Mbak Linda nih buat teman-teman yang mau berangkat ke Belanda. Mungkin ada catatan khusus nih Mbak dari Mbak Linda in general, mungkin dari segi persiapan membawa makanan ataupun ingredients dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Linda bisa sampaikan sebagai closing remarks dari diskusi kita sore ini Mbak. Yang pertama, kalau untuk makanan aku pikir nggak perlu lah ya bawa yang aneh-aneh gitu dari Indonesia. Seperti yang saya bilang lagi, kalau misalkan untuk survival sekitar 2 minggu pertama, mungkin teman-teman bisa lah bawa bumbu-bumbu yang udah jadi dari Indonesia, tapi nggak perlu yang bawa sampai setengah koper gitu, nggak perlu. Kemudian yang kedua, karena teman-teman datangnya bakalan summer kan ini, jadi musim panas, masih sangat panas. Biasanya kalau misalkan baju-baju winter yang nggak perlu dibawa dari Indonesia, yang mungkin nggak usah dibawa kalau misalnya daripada keberatan gitu ya bawa kopernya gitu, takutnya soalnya banyak banget anak-anak baru yang datang kemudian over bagasi malah bayar banyak gitu ya. Jadi intinya nggak usah khawatir, di Belanda semuanya ada, asalkan teman-teman udah secure financially. Aku pikir bawa secukupnya aja lah segala sesuatunya. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Linda. Ya, teman-teman Sobat Neso, sebelum juga nanti kita akan tutup pada sesi webinar pada sore hari ini, kami juga sudah menyiapkan survei kepuasan dari setiap program Nufik Neso yang biasa diselenggarakan, khususnya juga program hari ini. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, mohon teman-teman Sobat Neso berkenan juga untuk mengisi survei. Harapannya kami bisa terus berbenah, meningkatkan pelayanan untuk bisa membantu lebih banyak lagi Sobat Neso bisa belajar ke Belanda dan juga bisa mendapatkan dan menggapai mimpi yang dicita-citakan. Kayak aku rasa sudah selesai Mbak, kita juga sudah almost jam 5 sekarang. Waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di Belanda jam berapa sekarang Mbak? Jam 12. Jam 12 pas ya. Ya baik teman-teman Sobat Neso, juga Mbak Linda, sekali lagi aku ucapkan terima kasih Mbak Linda. Diskusi yang luar biasa, materinya juga sangat aplikatif, menarik dan juga insightful buat kita semua. Kita doakan semoga Mbak Linda juga selalu sehat, Mbak Linda juga selalu diberikan kelancaran belajarnya, dan juga yang terpenting penelitian harimaunya dimudahkan. Itu Mbak. Amin. Segera selesai. Itu aja ya teman-teman Sobat Neso, terima kasih sudah bergabung. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan seputar kegiatan ataupun juga aktivitas Sobat Nufik Neso Indonesia, teman-teman bisa selalu update di sosial media kita, baik itu di Facebook, Instagram maupun di Twitter di @studi_di_belanda gitu ya. Mungkin Mbak Linda kalau memang juga berkenan ada informasi seputar sosial media Mbak Linda, mungkin bisa juga disampaikan di kolom chat. Mungkin ada teman-teman Sobat Neso yang ingin bertanya lebih lanjut nantinya. Tapi kalau memang nanti Mbak Linda ingin memberikan update lebih lanjut kepada kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, juga kepada Mbak Linda khususnya, juga terima kasih kepada Mas Molly dan Mas Vidi yang sudah membantu kelancaran acara ini. Sampai jumpa di pertemuan webinar dan juga series di rumah aja dari Nufik Neso Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.